Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Curahan Tenaga Kerja Wanita Tani dan Hubungannya dengan Pendapatan Rumah Tangga Petani Bawang Merah di Kabupaten Bojonegoro. Dengan ketua peneliti yaitu saya, Retna Dewi Lestari, kemudian untuk anggota Erna Khotijah Suhadmi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah latar belakang penelitian. Mengapa saya mengambil penelitian ini? Yang pertama adalah peran wanita tani dalam rumah tangga. Peran wanita tani dalam rumah tangga adalah salah satunya adalah mencari tambahan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satunya adalah pendapatan dalam usaha tani. Kemudian yang kedua, peran wanita tani itu untuk sebagai salah satu pengambil keputusan di dalam kegiatan usaha tani, kemudian juga mengelola keuangan. Nah, karena adanya peran wanita tani tersebut, maka ada curahan tenaga kerja yang berkontribusi terhadap penambahan pendapatan rumah tangga petani itu sendiri. Nah, kemudian untuk peran wanita tani itu juga terlihat salah satunya di Kabupaten Bojonegoro, khususnya di Kecamatan Kedung Adem yang merupakan sentra usaha tani bawang merah yang sangat berkembang akhir-akhir ini. Nah, yang unik adalah bahwa usaha tani bawang merah ini banyak dikerjakan oleh wanita tani, mulai dari penanaman sampai ke perlakuan pasca panen. Seperti itu. Salah satunya di Kecamatan Kedung Adem yang merupakan sentra utama bawang merah di Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari dua desa. Yang pertama adalah Desa Nubul dan Desa Telogo Agung yang banyak mengusahakan usaha tani bawang merah. Maka dari itu saya meneliti karena keunikan tadi peran wanita tani di sana sangatlah besar dalam mengusahakan usaha tani bawang merahnya. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah mengetahui curahan tenaga kerja wanita tani di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengetahui pendapatan rumah tangga petani di Kabupaten Bojonegoro. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan curahan tenaga kerja wanita tani terhadap pendapatan rumah tangga petani di Kabupaten Bojonegoro. Untuk metodologi penelitian, kami menggunakan untuk yang pertama metode pengambilan sampel kami menggunakan metode purposive sampling di mana kami menentukan sampling yaitu sebesar 122 orang wanita tani itu berdasarkan kriteria salah satunya adalah wanita tani tersebut sudah berkeluarga dan sudah berumah tangga, kemudian melakukan usaha tani baik di lahan milik sendiri maupun di lahan orang lain, kemudian melakukan kegiatan usaha tani mulai dari awal penanaman atau penyemaian sampai ke pengolahan pasca panen atau perlakuan hasil panen. Kemudian untuk metode selanjutnya adalah metode analisis data yang terdiri dari metode untuk mengetahui curahan tenaga kerja. Kami menggunakan rumus ini ya, curahan tenaga kerja sama dengan jam kerja dibagi 8 jam, kemudian dikalikan dengan jumlah hari kerja. Jadi berapa hari kerja wanita tani dalam mengusahakan usaha tani bawang merahnya. Kemudian untuk mengetahui pendapatan bersih, kami menggunakan metode kuesioner, menggunakan metode wawancara dengan kuesioner. Salah satunya menanyakan atau memberikan pertanyaan kepada wanita tani berapa jumlah pendapatan bersih yang diterima setiap panen atau setiap masa tanam. Kemudian yang ketiga adalah uji korelasi persen, di mana uji ini untuk menentukan bagaimana hubungan curahan tenaga kerja petani dengan pendapatan wanita tani di usaha tani bawang merah. Uji korelasi persen ini menggunakan uji R dengan menggunakan software SPSS versi 23 dan dengan tingkat signifikasi 1%. Itu untuk hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini yang pertama adalah mengenai curahan tenaga kerja wanita tani dalam usaha tani bawang merah di Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dapat ditampilkan dalam tabel. Yang pertama mengenai penanaman itu sekitar 10
hari HOK per tahunnya. Kemudian selanjutnya kegiatan yang paling besar curahan tenaga kerjanya adalah kegiatan pasca panen yang terdiri dari pembersihan, sortasi, dan grading dengan curahan tenaga kerja sebesar 21,85 atau sekitar 145 sekian jam per tahun. Jadi untuk curahan tenaga kerja wanita tani dalam usaha tani bawang merah di Kabupaten Bojonegoro ini yang paling besar adalah curahan tenaga kerja pasca panen, di mana untuk pembersihan, sortasi, dan grading itu memerlukan jam kerja yang lebih lama dibandingkan kegiatan usaha tani lainnya. Kemudian untuk menjawab untuk tujuan yang kedua, mengenai pendapatan rata-rata rumah tangga petani bawang merah di Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, dari gambar grafik menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wanita tani dalam usaha tani adalah nomor 2 ya, nomor 2 di dalam struktur pendapatan rumah tangga petani. Nah, yang nomor pertama adalah dari suami, kontribusi dari pendapatan dari suami, yang kedua adalah istri, kemudian adalah yang ketiga adalah anak. Grafik ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan rata-rata rumah tangga petani wanita tani dalam rumah tangganya itu cukup besar ya, karena kontribusinya itu lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan kontribusi pendapatan dari anak itu sendiri. Hal ini disebabkan karena anak yang masih dalam satu keluarga itu tidak semuanya memberikan pendapatannya kepada orang tuanya. Karena mungkin ada beberapa anak yang ketika masih dalam satu kakak itu tidak memberikan uangnya atau pendapatannya kepada orang tuanya. Tetapi ada juga yang anaknya memberikan semua kontribusinya atau beberapa persen dari pendapatannya dalam pendapat untuk kebutuhan rumah tangga yang dikelola oleh wanita tani tersebut. Gitu ya. Kemudian uh, hasil yang ketiga atau untuk menjawab yang tujuan nomor 3, hasil korelasi persen menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara curahan tenaga kerja dan terhadap pendapatan rumah tangga petani bawang merah itu menunjukkan hasil yang positif, di mana nilai R-nya atau nilai persen korelasinya yaitu sebesar 0,986. Begitu juga dengan correlation ini 0,986 yang menunjukkan bahwa hubungan curahan tenaga kerja wanita tani terhadap pendapatan rumah tangga petani itu hubungannya sangat kuat, di mana nilainya itu mendekati nilai R-nya itu mendekati 1, di mana untuk ketika curahan tenaga kerja wanita tani itu meningkat, maka pendapatan rumah tangga petani di Kabupaten Bojonegoro itu juga akan meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tingkat kontribusi dan tingkat partisipasi wanita tani dalam mengusahakan usaha tani bawang merah di Kabupaten Bojonegoro. Selain di kegiatan menanam, kegiatan menyiram, dan kegiatan pasca panen, wanita tani juga berkontribusi untuk mengelola keuangan, kemudian salah satu pengambil keputusan ya di dalam keputusan-keputusan yang akan diambil oleh petani tersebut. Hal ini juga dapat hasil penelitian yang ketiga ini juga dapat dibuktikan dengan ketika kemarau panjang misalnya. Ada beberapa daerah di Kecamatan Kedung Adem yang mengalami kekeringan sehingga membuat kepala rumah tangga itu mengikut sertakan wanita tani untuk menyiram karena keterbatasan tenaga. Kemudian salah satunya itu bisa sebagai contoh biasanya untuk kegiatan menyiram hanya sekitar 2-4 jam. Untuk pada musim kemarau kegiatan menyiram bisa saja dalam satu minggu bisa kemungkinan 8 jam. Jadi untuk upahnya juga akan meningkat karena tingkat upahnya tergantung dari curahan tenaga kerjanya juga. Jadi secara langsung juga akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani tersebut.
Itu untuk kesimpulan, yang pertama, curahan tenaga kerja wanita tani dalam usaha tani bawang merah di Kabupaten Bojonegoro terbanyak pada kegiatan pasca panen, yaitu 21 HUK atau 174,8 jam. Kemudian ada pendapatan rata-rata wanita tani adalah sekitar 7.700.000 sekian per tahunnya. Pendapatan ini diperoleh dari mengusahakan bawang merah baik di lahan sendiri maupun sebagai buruh tani. Sebenarnya untuk kegiatan pendapatan, untuk menerima upah wanita tani itu adalah kegiatan yang dilakukan di luar usaha tani, mengusahakan di luar sebagai buruh tani itu di lahan milik orang lain. Kemudian untuk yang ketiga, uji korelasi persen hubungan curahan tenaga kerja wanita tani terhadap pendapat rumah tangga petani menunjukkan hubungan yang positif, di mana ketika curahan tenaga kerjanya tinggi, maka akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani yang akan meningkat juga seperti itu. Jadi hubungannya sangat kuat. Kemudian untuk saran, perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai pengembangan sentra industri bawang merah di Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Kedung Adem, yang mempunyai potensi untuk dijadikan agrowisata bawang merah, wisata edukasi mulai dari kegiatan budidaya sampai pengolahan bawang merah menjadi bawang goreng. Karena memang belum dikembangkan, jadi saya rasa ini merupakan potensi yang besar, karena kegiatan usaha di sana hampir semuanya itu masih dalam proses belum diolah seperti itu. Jadi merupakan ini ya potensi yang bagus sekali menurut saya untuk menjadi saran juga bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Seperti itu hasil penelitian kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua, kemudian dapat memberikan inspirasi bagi kajian-kajian selanjutnya, dan sampai ketemu lagi di event-event seminar selanjutnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.